Perlu diingat bahwa tidak ada satupun teori yang bersifat mutlak alias pasti dan paling benar secara 100%. Namun diharapkan, dengan kita berpatok pada penelitian dan saintifik yang ada, dapat membantu kita dalam merancang program yang lebih terukur dan lebih optimal ke depannya. Halo guys, welcome back to my channel Friendly Flex. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen membahas program nutrisi part 3. Sehingga di part 3 ini gue pengen ngebahas dari sisi bulking dulu, atau bagaimana cara bulking, beberapa lama periode bulking, dan sebagainya. Mari kita mulai. Jadi, apa itu bulking? Bulking itu merupakan proses atau fase di mana asupan kalori kita dalam perharinya mencapai taraf surplus atau berada di atas total kalori yang kita bakar perharinya. Secara garis besar, tujuan dari bulking itu umumnya diketahui dari dua faktor. Biasa, faktor pertama adalah penambahan berat badan. Umumnya orang yang ingin menambah berat badan itu wajib berada di taraf atau kondisi surplus, bukan di maintenance, apalagi defisit. Faktor kedua, penambahan massa otot. Based on research, untuk mendukung proses penambahan massa otot atau hypertrophy yang lebih mendekati optimal, kita disarankan untuk berada di kalori surplus. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita berada di kalori surplus, maka tubuh kita itu akan senantiasa mendapati nutrisi yang serba cukup bahkan berlebihan, sehingga dapat setidaknya menopang optimalitas dari penambahan massa otot. Namun untuk pemula yang relatif memiliki massa otot yang masih sangat rendah, serta jika kalian memiliki body fat yang relatif tinggi, misalnya pria di atas 20 apalagi 25%, serta wanita di atas 30%, jangan khawatir, karena kalian masih sangat amat mudah menambah massa otot, apalagi memaintainnya dalam keadaan defisit. Namun perlu diingat, semakin bertambahnya massa otot dari waktu ke waktu, dari beginner menjadi intermediate, menjadi advance, kalian akan semakin sulit dalam hal memaintain apalagi menambah massa otot ketika defisit. Sehingga seiring waktu berjalan, seiring bertambah massa otot kalian akan semakin membutuhkan kondisi surplus untuk mendapatkan gains atau hypertrophy secara tanda kutip optimal. Lalu kapan harus bulking? Jujur aja, tidak ada patokan khusus atau strict atau pasti mengenai seseorang kapan harus bulking. Namun setidaknya, jika kalian memiliki body fat level yang terlalu rendah, atau misalnya relatif rendah, misalnya pria itu di bawah 15% dan wanita di bawah 20%, maka untuk mendapatkan optimal gains atau hypertrophy atau penambahan massa otot yang relatif optimal, ada baiknya kalian berada di kalori surplus. Namun jika misalnya seperti kasus sebelumnya di mana pria itu di atas 25% body fat, lalu wanita di atas 30% body fat, lebih baik kalian lakukan atau terapkan defisit. Karena di saat itu kalian masih mudah untuk menambah massa otot. Dari segi fat storage atau body fat level kalian, di mana fat kalian di dalam tubuh itu masih relatif banyak, itu masih gampang untuk di-conserve sebagai energi tambahan. Lalu, surplusnya itu berapa kalori? Ada yang bilang 200-300 saja, ada yang bilang 500 saja. Cuma rata-rata umumnya pasti gak ada yang menyarankan di atas 500. Kenapa? Pada dasarnya, setiap fase surplus itu pasti akan senantiasa menambah massa lemak dalam tubuh, bukan hanya menambah massa otot. Alias tidak mungkin bagi kita hanya menambah massa otot saja saat surplus. Pasti tetap ada kontribusi penambahan massa lemak. Sehingga umumnya, jika kalian surplus berlebihan bisa di atas 500, apalagi di atas 1000 kalori, di atas total kalori yang kalian bakar, misalnya TDE kalian 3000, lalu kalian surplus 1000, jadi 4000 kalori sehari. Yes, memang berat badan kalian itu akan naik secara cepat. Tapi yang berani dijamin adalah itu cepat bukan karena rate penambahan massa otot yang signifikan, namun penambahan massa lemak yang signifikan. Sehingga di satu sisi, kita nggak mau proses bulking ini didominasi penambahan massa lemak yang terlalu signifikan dan cepat dalam waktu singkat. Dan umumnya kita tahu, jika penambahan lemak itu bersifat cepat dan signifikan dalam waktu singkat, maka tentu dari segi kesehatan itu tidaklah mendukung, alias akan ada saatnya di mana terjadi atau timbul komplikasi akibat kita mempertahankan body fat level yang terlalu tinggi dalam waktu lama. Lalu kedua, jika penambahan massa lemak itu terlalu signifikan dan terlalu cepat dalam waktu singkat, itu logikanya akan mempercepat waktu kita untuk kembali ke fase defisit kembali. Sehingga proses gains atau muscle growth atau hypertrophy dalam keadaan surplus tidak bersifat optimal. But here's the thing, jika kalian berpikir, oke, kalau gue surplusnya itu lebih gede atau lebih banyak, mungkin aja rate of growth muscle gue atau massa otot, penambahan massa otot gue dalam satu periode bisa lebih cepat dibanding gue hanya surplus 200, 300, atau 500 doang. Well, gue nggak bisa berargumen dengan pernyataan tersebut, tapi satu hal yang gue bisa bilang bahwa
Meskipun ada perbedaan, misalnya oke gue surplus 1000 dibanding 500, mungkin aja ada penambahan sedikit rate penambahan massa ototnya, alias persentase penambahan massa otot akan naik sedikit. Tapi satu hal yang gue jamin adalah penambahan tersebut tidak akan sepadan dengan penambahan massa lemak yang kita dapat di satu periode tersebut. Dan ada satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa seiring bertambahnya massa otot dari tahun ke tahun, dari beginner ke intermediate ke advance, itu akan semakin sulit menambah massa otot. Terlebih jika semakin mendekati genetic limit, kita akan semakin susah dalam mendapati penambahan otot yang signifikan dan tidak akan bisa secepat ketika kita masih pemula atau beginner. Bahasa singkatnya, kita yang sudah intermediate atau advance, atau alias setidaknya massa ototnya udah relatif lebih banyak dibanding pemula, kita nggak bisa berekspektasi bahwa penambahan massa otot kita akan secepat ketika kita masih pemula atau kaum pemula atau beginner lainnya. Dan itu adalah fakta yang gak bisa diungkiri. Sehingga ketika kalian dalam fase bulking atau kalori surplus, dan kalian berniat untuk surplus misalnya berlebihan atau eksesif di atas 500, apalagi di atas 1000 kalori, dan kalian mengira penambahan massa ototnya akan lebih cepat, sedangkan massa otot kalian atau komposisi badan kalian itu massa ototnya udah sangat amat tinggi, anggaplah kalian itu udah late intermediate atau mendekati advance, maka tentu dapat dipastikan penambahan massa lemak akan begitu cepat dan lebih signifikan lagi. Sehingga ada baiknya, karena kita tahu sekarang rate of muscle growth kita dari beginner ke intermediate ke advance akan semakin melambat, maka ada baiknya ketika kita surplus atau bulking, kita menjaga agar penambahan massa lemak tidak bersifat berlebihan, alias surplusnya itu tidak bersifat berlebihan. Dan umumnya sarannya itu pasti gak ada yang menyarankan surplus di atas atau setara dengan 1000 kalori. Sehingga umumnya surplus yang disarankan itu berkisar 200-300 kalori umumnya. Terlebih jika kalian sudah bukan beginner, apalagi sudah masuk fase intermediate maupun advance, itu kalian lebih strict lagi penambahannya, karena berlebihan itu udah pasti dijamin penambahan lemak yang begitu signifikan. Namun jika misalnya kalian itu pemula dan kalian super kurus sekali dan alias body fat level sangat rendah, silakan untuk awal-awal kalian surplus 500 juga nggak apa-apa. Tapi seiring massa otot bertambah, seiring body fat level bertambah, ada baiknya disetarakan sekitar 200-300 surplus saja. Lalu, berapa penambahan berat badan per minggunya yang disarankan? Dalam hal ini, gue akan mengikuti patokannya Dr. Mikey Satel. Dia menyarankan per minggunya itu penambahan berat badan itu sekitar 0,25% sampai 0,5% dari total badan per minggunya. Jadi misalnya berat badan kalian itu 70 kg, maka seminggu kurang lebih penambahannya adalah sekitar 0,17 sampai 0,35 gram per minggunya. Ini hanya kasaran aja, alias kalau kalian mau lewat dikit misalnya 0,6, 0,7 nggak apa-apa, terlebih jika kalian itu body fat levelnya masih sangat amat rendah. Namun satu hal yang pasti, seiring bertambahnya body fat level, seiring ibaratnya semakin basah kalian, maka kalian ingin menjaga penambahannya itu tidak berlebihan atau berlebih di atas 0,5%. Kan ingat, penambahan massa lemak itu akan selalu ada dan selalu mengikuti penambahan surplus kalian itu berapa. Semakin besar surplus kalian, maka penambahan lemak akan semakin cepat dan signifikan. Sehingga untuk awal-awal tips gue adalah, jika body fat level kalian itu masih rendah, pria itu misalnya di bawah 15, lalu wanita di bawah 20%, maka silakan penambahan per minggunya itu mendekati 0,5%. Namun seiring bertambahnya body fat level, silakan semakin mendekati 0,25%. Atau kalau mau stay di 0,4, 0,3 selama berada di range 0,25% sampai 0,5% per minggunya, maka you'll be good. Lalu bagaimana sih cara tracking atau melacak progresi penambahan berat badan dari minggu ke minggu? Nah, itu gue sarankan menggunakan average weekly atau rata-rata per minggu, bukan mematok dari hari ke hari. Karena pada dasarnya jika kita mematok progresi berat badan dari hari ke hari, dari Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, maka pengaruh fluktuasi penambahan atau penurunan massa air atau berat air atau retensi air dalam tubuh itu sangat amat dominan, sehingga itu kurang relevan atau kurang valid untuk dilacak sebagai progresi. Sehingga gue mau kalian itu menggunakan average weekly. Caranya adalah, misalnya jika kalian dalam seminggu timbang 5 kali, maka kalian totalkan semuanya, jumlahkan semuanya, lalu dibagi 5. Karena kalian timbang 5 kali. Kalau kalian seminggu timbang 7 kali, maka bagi 7. Kalau timbang 6 kali, maka bagi 6. But make sure
kalian itu timbang di waktu dan kondisi yang sama. Dan gue sarankan saat kalian bangun tidur belum minum air dan lebih baik setelah BAB. Namun jika kalian nggak terbiasa BAB setelah bangun tidur, maka setiap bangun tidur sebelum BAB, sebelum minum air, kalian timbang di saat itu. Dan jangan berbeda-beda kondisinya. Lalu setelah kalian mendapati average weekly minggu 1, minggu 2, minggu 3, kalian tinggal bandingin jika antara dari minggu ke minggu penambahan berat badannya itu udah sekitar 0,25 sampai 0,5%, maka silakan lanjutkan saja. Namun jika kalian menemukan ternyata penambahan berat badan itu melebihi 0,5, misalnya 0,8%, apalagi 1%, maka silakan kurangin asupan kalian. Dan kalian observasi kembali di minggu berikutnya. Namun jika kalian menemukan diri kalian penambahan itu sangat lambat di bawah 0,25%, maka sebaliknya silakan tambahkan asupannya. Pertanyaan terakhir adalah, berapa lama kita bulking? Umumnya, baik itu berapa lama kita bulking atau kapan mulai bulking, itu nggak ada patokan pasti. Namun, setidaknya yang bisa dipakai patokan adalah ketika kalian merasa body fat level kalian udah sangat tinggi. Misalnya, pria itu ternyata udah 20 ke atas, apalagi 25% ke atas, atau wanita itu udah 30% ke atas, dan secara fisikal itu jelas-jelas kelihatan banget dan udah sangat amat basah, maka silakan kalian terapkan cutting. Atau setidaknya meskipun, karena pada prinsipnya gini, meskipun penambahannya kalian track bener-bener di antara 0,25 sampai 0,5% per minggu, eventually massa lemak akan senantiasa bertambah, baik itu cepat ataupun lambat. Sehingga jika kalian merasa kalian sudah mendapati fase gaining atau surplus yang optimal, atau kalian sudah merasa body fat level kalian relatif terlalu tinggi, atau kalian nggak terlalu enjoy dengan apa yang terlihat di kaca, silakan kalian cutting. Oke, jadi sekian aja guys video gue tentang tutorial bulking atau cara bulking. Jika ada kesalahan atau kekurangan info, maka silakan kalian bisa revisi atau perbaiki apa yang menjadi kesalahan ucapan gue di kolom komentar. Namun jika ada pertanyaan lebih, silahkan juga tanya di kolom komentar atau DM gue di Instagram @nikodemsfriendly. So, sekian guys. Maaf kalau ada kesalahan kata atau apa-apa. Jika kalian merasa ini membantu, kalian silahkan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. So, I'll see you soon guys on part 4 tentang cutting. Bye.